Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, akan saya lanjutkan materi mengenai alasan penghapus penuntutan dan alasan kewenangan, hapusnya kewenangan menjalankan pidana. Ya, pada pagi hari ini kita akan lanjut materi menjadi hapusnya kewenangan menjalankan pidana. Sebagaimana yang minggu yang kemarin kita sudah membahas mengenai alasan. Ya, sempat terputus sejenak. Saya akan lanjutkan bahwa pada hari ini kita akan melanjutkan materi kuliah mengenai hapusnya kewenangan menjalankan pidana. Kalau minggu kemarin kita sudah pada alasan menghapus penuntutan. Oke. Ada apanya? Ada saja. Ya. Sekali lagi tadi terputus. Ya, kita akan lanjutkan materi supaya pertemuan dalam semester ini selesai. Ya, dalam KUHP itu ada kewenangan hapusnya kewenangan menjalankan pidana. Ada beberapa hal di sini terkait hapusnya kewenangan menjalankan pidana. Yang pertama, matinya terdakwa. Kemudian daluarsa. Kemudian yang terdapat di luar KUHP ada pemberian amnesti oleh Presiden dan pemberian grasi. Jadi amnesti dan grasi ini menyebabkan hapusnya kewenangan menjalankan pidana. Beda kalau yang tadi kewenangan hapusnya kewenangan menuntut kalau yang sebelumnya. Kalau ini kewenangan menjalankan. Jadi sudah ada putusan pidana, kemudian hapus seperti itu. Itu bedanya dengan yang menuntut. Kalau yang menuntut itu belum ada putusan. Belum ada putusan pidana di situ. Ya. Oke. Daluarsa. Jadi tenggang waktu daluarsa menjalankan pidana itu diatur dalam pasal 84 KUHP di ayat 2. Jadi untuk semua pelanggaran itu daluarsanya 2 tahun. Di pelanggaran ya, delik-delik yang ada di buku 3 atau delik-delik yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran di undang-undang di luar KUHP. Kemudian untuk kejahatan percetakan itu daluarsanya 5 tahun. Kemudian untuk kejahatan lainnya, jadi selain dari 2 hal itu, pelanggaran dan kejahatan percetakan, jadi untuk yang lain, daluarsanya sama dengan daluarsa penuntutan, ya, jadi dilihat di pasal 78-nya, ditambah 1/3. Jadi daluarsa penuntutan plus 1/3-nya. Ya, jadi caranya seperti itu. Kemudian pada ayat 3, 82, pasal 82 ayat 3, tidak ada daluarsa untuk kewenangan menjalankan hukuman mati. Ya. Kalau hukumannya mati, ya tidak bisa daluarsa. Seperti itu. Nah, tenggang waktu daluarsa itu dihitung ya,
pada keesokan harinya sesudah putusan hakim dapat dijalankan. Ya, bukan baru diucapkan ya, tapi dijalankan. Jadi sudah harus mempunyai kekuatan eksekusi. Ya, artinya JPU sudah diserahkan kewenangan oleh hakim untuk menjalankan pidana. Jaksa ya, sorry ya. Kalau JPU itu ketika jaksa menjalankan proses penuntutan, artinya belum ada putusan, tapi ketika sudah menjalankan, ketika sudah ada vonis dan harus dijalankan, maka berubah fungsi JPU itu menjadi jaksa pelaksana pidana. Ya. Jadi di sini tidak sama dengan putusan hakim yang inkrah. Ini tidak sama, tapi pada umumnya putusan hakim yang dapat dijalankan itu yang sudah berkekuatan hukum tetap. Tapi ada di sini putusan hakim yang sudah dapat dieksekusi sebelum keputusan itu berkekuatan tetap, yaitu first take vonis, yaitu keputusan di luar hadirnya terdakwa. Jadi misalnya terdakwa kabur, tapi tetap bisa divonis. Undang-undang Tipikor bisa itu seperti itu. Nah, pencegahan atau sweeping terhadap daluarsa, hak untuk menjalankan atau mengeksekusi pidana dapat terjadi dalam dua hal. Di pasal 85 ayat 2, yaitu jika terpidana melarikan diri selama menjalani pidana. Nah, dalam hal ini tenggang waktu daluarsa baru, ya, jadi tenggang daluarsa baru dihitung pada keesokan harinya setelah melarikan diri. Ya. Yang berikutnya, jika pelepasan bersyarat dicabut, dalam hal ini, maka besok harinya setelah pencabutan mulai berlaku tenggang daluarsa baru. Dengan demikian, selama ada pencegahan, maka jangka waktu yang telah dilalui hilang sama sekali. Atau tidak dihitung. Nah, kalau tadi itu pencegahan, yang berikutnya adalah penundaan, skorsing terhadap daluarsa. Hak untuk mengeksekusi pidana dapat terjadi di dalam dua hal, yaitu pasal 85 ayat 3. Selama penjalanan pidana ditunda menurut peraturan perundang-undangan itu, selama penjalanan pidana ya ditunda menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, misal dalam hal grasi atau herziening. Herziening ini peninjauan kembali. Ya. Grasi. Nah, selama terpidana dirampas kemerdekaannya, ya itu ada misalnya kalau di dalam proses sebelum putusan pidana itu ada namanya tahanan. Nah, tahanan itu menjadi penundaan untuk mengeksekusi pidana. Nah, kemudian yang berikutnya hak untuk menjalankan kewenangan menjalankan pidana berikutnya adalah grasi.
Gerasi itu tidak menghilangkan putusan, tetapi gerasi itu menghapuskan pelaksanaan putusan pidananya atau mengurangi. Ya. Jadi gerasi itu bisa dihapus semua putusan pidananya, artinya dia tidak perlu menjalani pidananya, atau mengurangi, misalnya dari pidana mati dikabulkan gerasinya menjadi pidana seumur hidup. Atau pidana seumur hidup dikabulkan gerasinya oleh presiden, itu menjadi pidana penjara selama waktu tertentu. Ya, jadi gerasi dari presiden itu dapat berupa tidak mengeksekusi seluruhnya atau hanya mengeksekusi sebagian saja. Ya. Kemudian mengadakan komutasi. Nah, ini yang tadi saya bilang. Sana pidana penjara ganti kurungan, kurungan ganti denda, pidana mati ganti seumur hidup, penjara seumur hidup ganti penjara pidana penjara selama waktu tertentu. Jadi gerasi dapat dikabulkan manakala hukuman yang dijatuhkan dianggap tidak akan mencapai tujuan atau sasaran pemidanaan itu sendiri. Nah, dasarnya gerasi di Undang-Undang 22 tahun 2002. Menurut ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang 22 tahun 2002, gerasi hanya dapat dimohonkan bagi terpidana yang dijatuhi pidana mati, penjara seumur hidup, dan penjara paling rendah 2 tahun. Di bawahnya itu tidak bisa. Ya, oke. Demikian kuliah pada hari ini. Ya. Jadi selesai sudah seluruh rangkaian materi pada semester ganjil. Untuk UAS kita akan cari waktu atau sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh fakultas. Sekiranya selama saya mengisi perkuliahan ini baik secara daring lewat Zoom maupun lewat video ada kekurangan, saya mohon maaf ya. Doa saya untuk kalian semua sukses selalu. Saya akhiri sampai di sini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.